Pemirsa, penanganan pasca banjir masih terus dilakukan oleh pemerintah setempat. Dan untuk mengetahui langkah apa yang sedang ditempuh pemerintah daerah dalam menghadapi situasi bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, kita akan berbincang dengan M. Nasir selaku Sekda Aceh. Assalamualaikum, selamat siang Pak Nasir. Waalaikumsalam, selamat siang. Ya. Pak Nasir, diceritakan dulu bagaimana kondisi terkini pasca bencana di Aceh, Pak? Baik, terima kasih Bu Cica ya. Ya. Dapat kami informasikan bahwa kondisi Aceh saat ini yang dilanda bencana hidrometeorologi atau banjir dan longsor ya. Yang terdampak itu sebanyak 18 kabupaten kota. Ada 225 kecamatan dan 3.658 desa atau di sini disebut dengan kampung. Ya. Kemudian korban yang terdampak ini ada 464.432 kakak atau 1.872 orang, 1.872.419 jiwa. Luka ringan itu sebanyak 3.789 orang. Ya. Luka berat 482 orang, meninggal dunia sampai hari ini ya, datanya masih terus terupdate ya, setiap hari kita mengupdate data. Meninggal dunia ini sebanyak 382 orang, tapi kita mesti meyakini masih ada yang belum ditemukan. Dan itu sedang dilakukan pencarian besar-besaran oleh tim kita, oleh tim Basarnas, kemudian SAR, dan dibantu oleh tim dari pemerintah. Hilang sebanyak 99 orang, ya. Ini juga kita yakini masih data yang sementara. Ya. Kemudian jumlah titik pengungsi sudah bertambah cukup signifikan. Sudah berada di 1.978 titik, ya. Ini titik pengungsi, baik pengungsi yang titik yang jumlahnya kecil maupun sedang dan jumlahnya besar. Kemudian jumlah pengungsi yang ada di titik pengungsi ini sebanyak 945.434 jiwa, ya. Kemudian kerusakan fasilitas umum perkantoran sebanyak 205 unit, tempat ibadah 209 unit, sekolah 279 unit, pondok pesantren 15 unit, rumah sakit dan PKM 126 unit. Kerusakan jalan yang sedang kita hitung terus. Kerusakan jalan sebanyak 461 titik dan jembatan yang rusak, patah, ya, hancur itu ada sebanyak 332 unit. Ya. Kemudian kerusakan harta benda ini yang cukup signifikan, Bu Caca. Itu rumah ada 156.404 unit. Baik. Kemudian ternak yang mati ini yang cukup juga banyak, 56.000. Baik, lebih. Pak Sekda, dari data yang Anda sebutkan tadi, selanjutnya prioritas penanganan dari Pemda setempat, dari Pemprov Aceh, untuk 18 kabupaten kota yang terdampak bencana longsor, apa Pak prioritas utamanya untuk saat ini, Pak? Ya, kita terus melakukan beberapa hal. Yang pertama, tetap terus melakukan penyelamatan masyarakat kita dari wilayah-wilayah yang terisolir, ya, yang masih kita anggap terisolir dan susah kita masukkan distribusi logistik. Kita melakukan evakuasi dan penyelamatan untuk kita geser ke tempat-tempat yang lebih aman. Dan ini terus kita lakukan, khususnya di beberapa wilayah lagi, seperti Tamiang, ya, Kabupaten Tamiang, Kabupaten Aceh Utara, kemudian Benar Meriah, Gayo Luwes, ya. Ini terus kita lakukan secara masif bersama dengan Basarnas, SAR, ya, kemudian dibantu oleh juga pemerintah Aceh. Kemudian yang kedua, dalam konteks paralel dengan evakuasi ini, kita juga terus melakukan distribusi logistik, ya, secara besar-besaran. Kita menggunakan tiga armada melalui laut, kapal laut, ya, untuk wilayah yang tidak bisa kita geser melalui darat, seperti Luxmawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, dan Tamiang. Itu kita menggunakan pendekatan dengan angkutan laut, dan
beberapa kali sudah kita bawa puluhan ton ya, dan hitungan kita sudah hampir 200 ton yang kita geser ke wilayah-wilayah tersebut melalui laut. Kemudian yang terjangkau dengan darat kita gunakan armada darat melalui truk-truk yang ada untuk PD ya, PD Jaya, Biren itu kita gunakan dengan laut ya. Kemudian wilayah barat selatan seperti Subuh Salam dan Singkil juga kita melakukan pendekatan dengan truk. Sedangkan wilayah tengah yang terisolir ya, karena putus jembatan dan jalannya putus, itu kita drop melalui pesawat udara, dan kita bersama BNPB, Kodam IM, kemudian Polda Aceh terus bersama-sama ini ya melakukan distribusi logistik secara besar-besaran ke wilayah-wilayah tersebut. Pak Sekda, ini salah satu daerah yang memiliki dampak terparah ini kan Aceh Tamiang ya Pak. Bisa diceritakan seperti apa kondisi di sana? Logistiknya ada, bantuan terus datang, namun tidak bisa akses ke Tamiang karena aksesnya terputus. Saat ini gimana Pak? Udah bisa masuk kah logistik bantuan ke sana? Sudah Bu Caca, sudah 3 hari yang lalu sudah diterobos dari Sumatera Utara ya. Kalau dari Aceh Utara, Aceh Timur maupun Langsa ini sudah sejak awal sudah bisa kita terobos Bu. Maka kita bisa membawa lewat laut melalui Kuala Langsa dan melalui pelabuhan Perumbuku ya. Kita sudah bawa logistik dari situ, dan kalau tidak salah saya 3 hari atau 4 hari yang lalu sudah bisa diterobos lewat Sumatera Utara, yang diterobos oleh Pak Kapolda, Pak Wakapolri kalau tidak salah, dan Pak Wamensos dari Sumatera Utara membawa logistik besar-besaran ke wilayah Tamiang tersebut. Dan ini terus kita lakukan Bu, baik dari Sumatera Utara maupun dari Banda Aceh, kita mobilisasi distribusi logistik untuk saudara-saudara kita yang ada di Tamiang. Dan kondisi Tamiang memang cukup parah Bu, ya. Bisa kita bilang sangat parah ya, sangat parah karena kotanya yang dilanda banjir ini. Kotanya, kemudian ada beberapa lokasi-lokasi yang agak ke dalam, tapi di dekat sungai. Ini juga komunikasi kita atau distribusi kita harus melalui pendekatan melalui boat ya, kemudian pakai roda 2, dan ada juga yang di air dropping ya, melalui pesawat udara. Saya kira itu Ibu. Pak Sekda, ini kan terkait kerusakan infrastruktur dan pemulihan infrastruktur. Apa saja yang paling terdampak, daerah mana yang infrastruktur paling rusak Pak, dan bagaimana strategi pemerintah Provinsi Aceh untuk mempercepat proses rehabilitasi infrastruktur yang rusak di sana? Ya, kemarin Pak Menteri Perumahan kan hadir juga bersama Pak Presiden. Kita sudah diskusi panjang terkait bagaimana kemudian kita bisa melakukan intervensi, khususnya ini untuk rumah, Ibu. Karena rumah ini kan terdampak sudah baik rusak ringan, rusak berat, dan rusak sedang ini kan sudah sebanyak 156.000 ya. Tentu harus ada pendekatan cepat ya dari kita, khususnya untuk bisa menyelesaikan setidaknya dulu dalam masa tanggap darurat ini adalah yang rusak ringan ya. Yang rusak ringan itu kalau ada skema yang bisa cepat untuk kita bantu masyarakat kita untuk bisa dia kembali dari ke rumahnya, ini akan mengurai jumlah pengungsi, Bu. Ya, mengurai jumlah pengungsi karena menurut yang kami pantau memang agak lebih dominan yang rusak ringan ini, ya, karena dia tertimbun tanah, kemudian sebagian ada yang 1 meter, 1,5 meter. Ini tinggal dibersihkan, kemudian dinding-dindingnya diperbaiki, dan itu mereka sudah bisa kembali ke rumah, atau jendelanya, pintunya yang rusak ya. Ini kalau bisa kita intervensi lebih awal Bu, maka ini akan mengurai hampir setengah jumlah pengungsi untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Pak Sekda, untuk penanganan medis sendiri kepada para pengungsi, ini sejauh ini sudah apa yang dilakukan penanganan medisnya, dan mungkin himbauan Pak untuk warga Aceh yang menonton tayangan ini untuk tetap waspada jika adanya bencana susulan atau tetap menjaga kesehatan di tengah kondisi seperti ini? Kita terus mengejar perbaikan rumah sakit ya, menghidupkan beberapa rumah sakit yang sempat sebelumnya mengalami banjir. Seperti PD Jaya sudah kita aktifkan, sudah normal ya, kita mengirim tenaga medis dari Banda Aceh, bahkan dari provinsi-provinsi lain juga membantu kita Ibu, dari Jogja, dari Jakarta, dari Makassar ya, dari ujung pandang itu semua datang, dari Surabaya juga datang,
tim medisnya itu untuk mengisi rumah-rumah sakit yang tadinya kosong. Karena nakes dan tenaga kesehatannya juga mengalami banjir, Bu. Jadi untuk beberapa saat kita lakukan intervensi, tapi sekarang sudah normal. Para dokternya sudah bekerja kembali, kita bergeser ke tempat lain, termasuk Langsa sudah kita aktifkan, kemudian Lok Sukun kita aktifkan. Ini sedang kita lakukan upaya pengaktifan kembali di Aceh Timur dan Tamiang, Ibu. Dan Benar Meriah, karena Benar Meriah walaupun rumah sakit tidak mengalami banjir, alat alkesnya itu rusak akibat dari mati lampu, hidup mati. Mati lampu, karena hidup, mati, jadi alat-alatnya rusak. Ini juga kita lakukan segera intervensi agar rumah sakit Benar Meriah Aceh Tengah ini yang menampung kawan-kawan kita, saudara kita yang ada di beberapa titik lokasi banjir. Himbauannya Pak Sekda tak diselamatkan. Himbauannya untuk warga Aceh. Ya, tetap waspada tentu, ya, karena kondisi kita sekarang kan masih musim hujan, ya, walaupun badai siklon Senyar ini sudah berlalu dari kita, tapi kan ini musim hujan, ya, musim hujan yang menurut informasi dari BMKG ini dari hujan sedang dan ringan, ya, karena beberapa lokasi sungainya itu sudah dangkal, Bu, jadi sedikit saja hujan, airnya meluap keluar, dan ini juga menjadi titik fokus kami. Kami sudah mengerahkan tim untuk melakukan pembersihan di sungai-sungai, ya, khususnya banyak kayu-kayu. Kemudian sedimentasi kan segera kita kerok untuk memastikan bahwa air tidak meluap dari sungai pada saat hujan sedang dan ringan tersebut. Dan saya berharap kepada seluruh masyarakat Aceh tetap waspada, ya. Namun jangan panik, ya, tetap waspada, jangan panik, ya. Untuk terus memantau situasi cuaca jika memang hujannya terlalu deras yang dekat-dekat dengan sungai agar bergeser dulu ke tempat yang lain, ya, ke tempat yang lebih aman supaya masyarakat kita mengalami ketenangan dan kenyamanan di dalam berkehidupan beberapa hari ke depan. Saya kira demikian, Bu. Baik, terima kasih M. Nasir Sekda Aceh atas waktunya untuk dialog dalam laporan 8 siang hari ini. Selamat siang Pak Nasir, Assalamualaikum.